ada dosa tertentu yang tidak boleh diumum, tegur bawa empat mata. Misalnya selingkuh berzina, kita tegur. Tapi kalau sudah urusan sesat yang merusak gereja secara keseluruhan, itu tidak bisa dibawa empat mata. Itu sudah ada aturannya. Orang selingkuh tipu orang, kita panggil di bawah empat mata, bisa. Tapi kalau sudah sesat, jangan empat mata, hantam di umum. Petrus ditegur oleh Paulus di muka umum, bukan empat mata. Pembacaan firman Allah pada malam ini terambil dari 1 Timotius 4. Kita akan baca berbalas-balasan ayat 6 sampai ayat 9. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 9. Seperti biasa, saya lebih dahulu, Bapak Ibu mengikuti dari belakang, nanti ayat 9 kita sama-sama ya. Ayatnya yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7, jemaat terkasih. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9:23, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tepuk tangan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap Rabu kita belajar firman Tuhan dan kita ada dalam pelajaran mendalami atau mengikuti pengajaran dengan metode khotbah eksposisi dari surat 1 Timotius. Kita sudah dapat banyak berkat dari 1 Timotius 1 pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan juga sebagian di pasal 4, tepatnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan hari ini saudara-saudara kita baca berbalas-balasan ayat 6 sampai ayat 9 yang dari dalamnya kita akan juga menerima sejumlah pelajaran menarik. Dan dari ayat 6 sampai ayat 9 yang kita baca ini, satu pokok pikiran yang saya akan jadikan semacam tema buat kita pada malam ini, yaitu ada di ayat 6. Dari seluruh ayat 6 itu saudara, ada kalimat yang menarik, yaitu Paulus bilang dalam tulisannya kepada Timotius, dia bilang engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Itulah pokok pikiran yang saya temui dari ayat 6, 7, 8, dan 9. Dan saya berharap ini juga menjadi sesuatu yang menjadi target kita semua sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Menjadi pelayan Kristus yang baik. Arti lain dari pelayan Kristus yang baik, John Calvin mengatakan bahwa sebisa mungkin dengan usaha kita, kita mau menjadi orang-orang yang terus mendapatkan restu dari Tuhan. Restu dari Kristus. Atau arti lain begini, kita berusaha terus menerus berkenan kepada Kristus. Artinya Kristus senang dengan kita, suka dengan kita, restu kepada kita, saudara-saudara. Dan saya pikir ini memang adalah tujuan utama dari orang Kristen, kekasih Allah. Kita tahu bahwa Paulus sendiri adalah orang yang mengarahkan orang, tapi sebelumnya memang ini sudah menjadi prinsip Rasul Paulus. Di berbagai gereja yang Paulus tulis lalu alamatkan suratnya kepada gereja-gereja tersebut, Paulus bahkan minta dengan tegas, ayo teladani aku, ikut gaya hidupku. Ikut gaya hidup semua hamba-hamba Allah yang memang mau takut akan Tuhan, yang berusaha mendapatkan restu dan perkenanan dari Allah. Itu hidup selama menumpang di dunia ini. Hidup berusaha menjadi pelayan yang baik di mata Yesus.
Bukan di mata pendeta, bukan di mata gembala, bukan di mata suami, mata istri, bukan di mata kawan-kawan pelayan semata, bukan di mata-mata terbatas itu saja. Tapi lebih daripada itu, mata di atas segala mata yang mampu melihat sampai kedalaman hati kita semua. Amin. Ini penting karena saya baca komentar Calvin ketika menyoroti kalimat itu yang kemudian menjadi pokok pikiran bagi saya untuk saya berangkat materi ini kepada jemaat sekalian malam ini. Calvin bilang ada begitu banyak orang yang berusaha mendapatkan restu manusia. Berusaha mendapatkan perkenanan manusia. Berharap manusia nilai apa. Berharap apresiasi dari makhluk-makhluk terbatas yang sama-sama ciptaan. Bukan tidak boleh, itu ada porsinya. Tapi dalam urusan menjadi pelayan yang baik, itu bukan semata-mata di mata orang. John Calvin adalah hamba Tuhan senior. Kalau sampai dia nilai begitu, dia sudah kategori hamba Tuhan makan garam. Dia ngerti betul bahwa dalam kehidupannya sebagai seorang pelayan Kristus, pengikut Kristus, dia temui banyak contoh-contoh seperti itu. Orang cari kesukaan atau restu dari manusia. Kita tidak begitu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Kita kumpul setiap hari-hari ibadah. Setiap jadwal pelayanan yang saya dan Bapak Ibu ambil. Harus tanamkan di pikiran kita. Di hati kita. Bahkan seluruh kehidupan kita. Seluruh perilaku kita. Bahwa saya sedang cari restu Tuhan. Saya sedang cari perkenanan Tuhan. Nah, ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu jemaat terkasih. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sudah bilang bahwa Paulus sendiri dia tegas, dia bilang saya mau kalian teladani saya. Makanya kalau di dalam beberapa bagian misalnya Filipi 3 ayat 17 misalnya, perhatikan beberapa data pembanding. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Iya. Jadi dia bilang kalau kamu harus berusaha menjadi pelayan yang baik, nanti goalnya, ujung-ujungnya kamu juga jadi panutan, jadi teladan. Bagaimana sih hidup yang berkenan kepada Kristus? Di gereja yang lain, di gereja Korintus, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-4, mulai ayat 15. Paulus bilang kamu boleh dengar pengajar sana sini, tapi Bapa rohanimu cuma saya loh. Dan kamu harus teladani saya. Karena saya tidak main-main dalam urusan mencari restunya Kristus. Mencari perkenanan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Atau katakan imitasi Kristus. Saya nggak main-main masalah itu. Jadi kalian silakan dengar banyak orang. Tapi Bapa rohanimu saya saja. Tidak ada yang lain. Bukan tidak boleh, silahkan dengar pengajar mana. Tapi kamu digembalakan oleh siapa? Kamu dituntun oleh siapa? Siapa yang memberi teladan buat kamu? Dan untuk apa teladan itu? Untuk berkenan kepada Kristus. Perhatikan ayat ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Ya. kamu tidak mempunyai banyak bapa. Betul. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Aku juga jadi bapa, bukan bapa aku angkat-angkat diri. Akulah bapa yang dalam Kristus Yesus. Artinya ini memang perkenanan Tuhan. Kita sudah belajar, tidak mungkin orang bisa angkat diri sendiri untuk dipakai Allah untuk urusan kudus. Itu pasti diangkat Tuhan, dipilih Tuhan. Kalau yang angkat diri sendiri, ujung-ujung bikin kacau. Yang angkat diri sendiri, ujung-ujung jadi batu sandungan. Tapi kalau yang Allah angkat, beda cerita, beda kesaksian, beda dampak. 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku, saudara-saudara. 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Mau jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, mau di Tesalonika, di Roma, di mana-mana. Galatia, Efesus, Kolose. Saya ajar hal yang sama. Kamu anakku,
Timotius yang aku utus juga anakku. Dan surat Timotius yang kita bahas, Paulus bilang, ingat, kamu harus jadi pelayan yang dapat restu Kristus. Kamu harus jadi pelayan yang baik dalam pandangan Kristus. Bapak Ibu terkasih, dalam ibadah-ibadah kita, firman yang kita dengar itu seharusnya membentuk hati kita, membentuk motivasi kita, membentuk tujuan hidup kita, supaya jadi orang yang pokoknya Tuhan ini nilai apa ke saya, Tuhan ngomong apa ke saya. Kalau Tuhan bilang kamu tidak baik, tapi yang Tuhan bilang kamu tidak baik, manusia bisa bilang kau baik. Sampai sini sudah nangkap ya? Ini orang ini paling tidak benar di mata Allah, tapi manusia bisa kagum dia loh. Sebaliknya, orang yang Tuhan bilang kamu pas di hatiku, satu dunia bisa benci Anda. Itu bukan barang baru loh. Sebagai pengikut Kristus bukan ajaran baru. Jangan kaget kalau masalah begitu ya. Yesus sudah omong ulang-ulang, kamu tidak lebih dari aku. Masa Tuhan dianiaya, Tuhan dicela, Tuhan difitnah. Padahal Bapa paling sayang di anak cuma satu, Yesus. Satu dunia tolak dia. Salibkan dia lagi. Jadi memang kalau berurusan dengan mendapat restu Tuhan, berkenan, jangan pikir macam-macam bila nanti saudara nih hebat, populer, top, semua orang soya Anda. Buang jauh-jauh, itu duniawi itu. Itu jangan ajar Allah. Allah tahu kapan membuat Anda bahagia berlipat kali ganda. Itu urusan Bapa di sorga. Tapi Allah mau kalau kalian cari restunya, cari kesenangannya, itu beda banget. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Paulus begitu berani bilang turuti teladanku? Paulus ngomong begitu karena Paulus sudah meneladani Kristus, mendapatkan restu Kristus, perkenanan Kristus. Contoh lain masih di gereja Korintus misalnya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita kaitkan dengan pokok pikiran yang sedang saya bahas. Dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 9. Di mana pokok pikirannya diambil dari ayat 6. Saya mau kasih ingat kita. Ini seolah-olah firman Allah datang kepada kita bilang begini. Ya, kita harus meneladani hamba Tuhan. Yang memang hamba Tuhan itu hanya cari hormatnya Tuhan. Mencari penghormatan dan pujian dari Kristus tanpa mempedulikan orang mau omong apa, orang mau bilang apa. Sepanjang aku tahu, aku uji dengan firman Allah, aku punya kepekaan kepada Roh Kudus, aku ada di rel yang benar, di dalam patron yang benar, pola yang benar. Maka Anda percaya, Anda akan merasakan sukacita yang dunia tidak miliki. Itu sukacita dari sorga. Sukacita karena hidup benar. Sukacita karena dapat restu dari Kristus. Sukacita karena berkenan di hati Bapa. Jadi Bapak Ibu terkasih, jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Anda yang hadir hari Rabu, Anda diberkati karena Bepulida Subaya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini luar biasa saudara-saudara. Kristen jelas ya, teologianya Kristen itu teologianya dari atas ke bawah. Artinya Allah yang cari manusia, amin. Itu final. Di luar Kristen mungkin teologianya dorong dari bawah cari di atas. Cari Allah, cari Allah, cari Allah, cari Allah, cari Allah. Kristen tidak. Semua data berkaitan dengan Allah mencari manusia. Terlalu banyak. Yohanes 3 ayat 16 begitu populer ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus bilang kalau ada 100 domba, ternyata yang satu hilang, dia akan tinggalkan yang 99. Dia akan mencari domba yang hilang itu, domba yang tersesat itu, domba yang tak berdaya itu, domba yang tidak tahu jalan pulang. Sang gembala agung, gembala yang baik, dia akan mencari sampai di ujung tebing sekalipun. Dia akan menggapai domba tersesat yang tak berdaya itu. Dia ambil, dia rangkul, dia peluk, dia gendong, dan dia bawa pulang.
Tidak ada itu domba yang cari gembala. Gembala cari domba. Teologi Kristen jelas. Tapi semua yang sudah mengalami kasih karunia, kita terus diajar di dalam kasih karunia Kristus itu. Kasih karunia bukan cuma satu. Kasih karunia itu banyak bentuknya. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 16 firman itu berkata begini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini Tuhan Yesus. Karena dari kepenuhannya kamu telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang pertama, Anda dan saya mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Pengampunan, keselamatan, sorga, hidup kekal. Itu kita tidak pantas mendapatkannya. Tapi Anda yang mendapatkan kasih karunia artinya sekalipun kita tidak pantas, tapi Dia membuat kita pantas. Itu kasih karunia. Tidak layak selamat, tapi toh dipilih dan diselamatkan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dalam kasih karunia, kita harus terus berbuah. Omong kosong orang bilang, aku telah mengalami kasih karunia, tapi tidak ada progres. Tidak ada tanda-tanda pertumbuhan, perkembangan, pergerakan maju di dalam kesalehan dan kekudusan. Omong kosong. Orang kalau alami kasih karunia bukan hanya dia bilang aku selamat. Kamu pasti selamat. Tapi kamu juga pasti berubah. Amin. Kamu akan pasti berusaha menyenangkan hatinya. Berkenan kepadanya. Mendapatkan restunya. Makanya Filipi 2 itu kan ayat 12. Itu ayat bilang apa? Kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Betul. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mau hamba Tuhan lihat tidak lihat. Gembala lihat tidak lihat. Pembimbing lihat tidak lihat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Paulus tidak lihat, Tuhan Yesus lihat. Karena ini konteksnya kita sedang didorong untuk berkenan kepada Kristus. Bukan berkenan kepada Paulus. Bapak Ibu. Lalu bagaimana supaya kamu bisa? Ayat ini tidak berhenti sampai ayat 12. Ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam kasih karunia kita itu tambah baik, tambah berubah. Manifestasi buah roh mulai dari kasih sampai penguasaan diri itu saya makin matang, saya makin matang, saya makin matang. Amin Bapak Ibu. Semakin berkenan karena buah roh itu sebenarnya karakter Yesus. Orang bilang buah roh istilah lain karakter Yesus. Kita dipanggil untuk serupa dengan Dia. Amin kasih Tuhan. Jangan lupa itu Roma 8, 29, 30, 29 dulu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa yang Yesus alami kita alami. Dia menderita kita menderita. Dia mati kita juga mati bisa. Dia bangkit kita bangkit. Dia dimuliakan kita dimuliakan. Amin. Makanya ayat 30 sama-sama bilang. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya dengar. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya haleluya. Mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau berusaha serupa dengan Dia. Kita dimuliakan. Dunia tidak akan memuliakan kita. Jangan harap. Jangan harap. Jangan. Kecuali kita saudara seiman, nah itu beda. Kita saling dukung, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong, memberi pujian dengan tulus. Itu ya. Tapi berapa banyak saudara yang model begitu? Dikit. Lain jahat semua. Jahat. Bahkan ada juga yang kelihatan memuji, tapi tidak memuji. Dia tuh Yudas Iskariot. Dia puji Anda, dia cium Anda, dia tusuk Anda, dia jual Anda. Mau cari yang tulus susah.
Jadi jangan terlalu berharap banyak kepada dunia ini. Berharaplah kepada Kristus. Dan engkau akan lihat janji-janjinya berkaitan dengan engkau dimuliakan oleh Dia akan tergenapi tepat pada waktunya. Pasti tergenapi. Bisa jadi Dia balas selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi bisa juga ada yang tidak alami sampai mati. Seperti Paulus yang kita bahas tulisannya ini. Para teolog mengatakan diperkirakan Paulus itu mulai menderita dari sejak bertobat sampai mati. Paulus mulai bertobat aja udah masalah. Paulus, coba Anda baca di Kisah Para Rasul. Mulai bertobat aja udah trouble dia. Dianggap pengacau. Saudara dan saya masih enak, beta masih enak lah dibanding Paulus. Makanya kalau baca orang-orang kayak Paulus begini, aduh, seperti tidak mau jadi orang-orang yang main di zona nyaman terus, tidak mau. Sebab, saya masih enak lah menurut saya. Masih agak enak. Di kongres, nginap di hotel beda-beda. Karena hampir 1.600-an pendeta, 1.700 hitung dan panitia dan peserta. Aduh, bisa 2.000 kali ya. Saya tidak tahu, pokoknya banyak sekali. Itu Batu Malang itu dipenuhi oleh orang-orang yang pakai apa istilah? Badge. Pakai tanda pengenal. Itu ketong semua. Mau yang makan di pecel lelenya, mau di mana, itu semua pendeta GSJA se-Indonesia. Satu kamar, saya 2 orang. Tapi ada teman saya, pendeta Jason Gracely Adu. Akhirnya gabung satu kamar dengan kami. Jadi dia dengan gembala one way, dengan saya. Kalau mereka sudah pergi, saya suka belakangan saya. Karena kamar mandi cuma satu toh. Ini pendeta semua nih. Bisa saja kita pakai sendiri, tapi sudah diatur begitu. Jangan bikin makan puji aneh-aneh. Ya, akhirnya ikut saja aturan karena pendeta-pendeta. Lalu semua sudah pisah, saya pergi paling belakangan. Di hotel di tempat saya nginap itu ada dia punya shuttle-nya. Oto yang antar-antar dari pi restoran, pi tanpa makan, pi kamar. Karena betul sampai di lembah Kekelaman situ ya. Persis di bawah Gunung Arjuna. Makanya Gunung Arjuna jauh, kelihatan kayak di bawah banget. Waktu saya naik mobil ini, saya naik ini kan menyanyi-menyanyi. Menyanyi-menyanyi. Ini mas yang bawa nih tiba-tiba menangis. Ini mas Jawa nih, orang Islam nih. Menangis. Bapak kok beda ya? Maksudnya gimana Pak? Yang lain tadi tidak ada sukacita semua. Beta sental percaya ini mas penilaian, tapi ya sudahlah. Yang lain kok tidak ada sukacita, kan beta bangun menyanyi. Karena beta tahu nih kemungkinan mau menyanyi hip hop di NTT menyanyi. Ini beta mau bikin heboh di ini apa kan. Jadi ada menyanyi beta lagu lirik yang beta buat nih. Tum hip hop. Jadi kan hip hop kepala mus goyang. Tidak ada hip hop berdoa begitu tidak. Mas kok beda ya gini-gini. Nah di lain lagi baru sampai bilang, Bapak yang LGBT ya? Maksudnya gimana? Maksudnya video LGBT itu loh. Oh ya. Lu jangan pikir beta kadondong makan rambutan, ya ampun. Iya kan. Ibu Pendeta Yana, Ibu Pendeta Esi saksi mata. Saya layani orang foto sampai bitis mau varises. Nah itu sesama hamba Tuhan. Teman-teman pendeta GSJA peluk dengan bangganya. Ada yang peluk sambil bisik-bisik. Pak jangan sombong ya. Iya Pak. Ada yang peluk, Pak jaga kekudusan ya. Pak begini begitu, macam-macam. Tapi Paulus sejak bertobat sampai mati. Ngeri. Bertobat sebuta. Mati kepala dipotong putus. Amin. Masih enak saudara yang bertobat hanya dengar khotbah di radio atau dengar KKR. Lalu bertobat. Ada yang hanya bertobat untuk datang jadi pelayan. Buta. Karena memang dia orang keras. Kepada orang keras panggilannya keras. Kalau saudara yang lembut-lembut pakai khotbah selesai. Atau sakit-sakit ringan bertobat. Ada yang tidak. Mesti tumor, mesti ini, mesti bangkrut, mesti celaka. Parah-parah baru mau bertobat. Paulus kategori keras. Tapi Paulus mengajarkan kepada Timotius dan kepada kita semua. Cari restu Tuhan. Cari kesenangan Tuhan Yesus. Jadi pelayan yang baik di mata Tuhan Yesus.
Kita sudah diselamatkan. Tapi kalau sudah diselamatkan, mengalami kasih karunia, kita akan lari tambah kencang. Di bagian lain, Filipi pasal 3, mulai ayat 12. Ini ayat sangat terkenal dan saya tidak akan berhenti mengulangnya bagi jemaat. Perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku memang sudah ditangkap, tapi aku bukan pasif. Orang dalam kasih karunia itu progresnya jelas, pergerakannya jelas, gerak majunya nyata. 13, tinggalkan masa lalu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini hamba Tuhan rendah hati. Aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya. Aku tidak menganggap bahwa aku sempurna. Tapi aku tinggalkan yang di belakangku, aku lari. Dan larinya bukan lari main-main. 14, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita didorong hari ini dengan pokok pikiran, ayo berusaha berkenan. Bukan untuk dapat selamat ya. Sudah selamat. Tapi jangan bilang sudah selamat kalau pasif terus. Jangan bilang sudah selamat tapi stagnan, jalan di tempat. Jangan bilang sudah selamat apalagi mundur, menjauh dari hadirat Allah. Menjauh dari komitmen melayani. Menjauh dari komitmen hidup kudus. Omong kosong. Amin. Orang hidup dalam kasih karunia itu kobarannya tambah dahsyat. Semangatnya tambah dahsyat. Kan saya sudah omong berkali-kali, tahu Bapak Ibu? Orang yang paling banyak berbuat kasih kepada Kristus adalah orang yang tahu bahwa dia paling banyak diampuni. Saudara banyak diampuni tidak? Saudara yang backgroundnya hancur, rusak, gelap, kotor. Saudara diterima, diampuni. Tidak mungkin Anda begitu-begitu saja. Anda akan habis-habisan untuk Tuhan. Terlalu kotor, terlalu rusak, ditangkap. Terlalu kotor, terlalu rusak, terlalu bejat, diselamatkan dan dipakai. Masa diam-diam, omong kosong. Jadi saudara yang bilang, aku berdosa. Tapi hidupmu tidak ada semangat juang untuk Kristus. Itu hanya pengakuan mulutmu. Itu pengakuan orang munafik. Omong kosong. Mengaku berdosa, tapi tidak ada semangat. Kalau berdosa dan diterima, buktikan bahwa kau diterima. Buktikan bahwa kau dalam kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Berkenan kepadanya. Itu paling darah tinggi kau lihat. Ketong ini kan orang berdosa. Toh. Mengerti tidak kau kalau orang berdosa? Yesus panggil, mari. Aku mau selamatkan kamu. Kalau orang hidup kudus baru omong begitu, itu memang rendah hati. Tapi ini omong hanya untuk menjadi senjata untuk bermain-main di lumpur. Itu omong kosong, penipu itu. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mau begitu. Saya kotor. Bapak Ibu lebih tahu, Bapak Ibu punya kesaksian pribadi bukan? Tidak mungkin Bapak Ibu main-main. Paulus bilang, beta lari. Kejar. Saya begini kotor. Anda tahu di bagian lain Paulus, saya ini terlalu jahat. Diterima masa acu tak acu, santai-santai. Saya tidak percaya itu. Nah, hal apa saja yang ada di dalam teks kita ini yang menjadi hal-hal menarik berkaitan dengan bagaimana supaya terus mendapatkan restu dari Kristus. Berkenan kepada Kristus. Pelayan yang baik di mata Tuhan. Yang pertama, perhatikan ayat 6 kembali. Itu ayat yang begini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Menjadi pelayan Kristus yang baik. Bagi Paulus, dia desak Timotius dan kita semua. Bikin apa? Dengan selalu. Bapak Ibu garis bawahi. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu. Hal-hal yang mana? Yang minggu-minggu lalu kita bahas itu. Ayat 1 sampai ayat 5. Berkaitan dengan apa? Penyesat itu. Mau berkenan kepada Kristus. Lawan penyesat terus. Mau berkenan kepada Kristus. Lawan ajaran-ajaran sesat.
mau terus berkenan kepada Kristus, baik di mata Tuhan, dapat restu dari Tuhan, dapat lihat penyesat, Anda tidak diam. Anda yang lihat penyesat, Anda diam, Anda tidak mencari restu Tuhan, Anda cari restu setan. Bagaimana mungkin anak Tuhan diam-diam kalau ada penyesat? Tidak bisa. Pasti kita ribut. Makanya Paulus bilang apa? Omong kembali yang saya ajar ya. Di atas tuh dia hantam penyesat, sudah banyak toh. Supaya lebih mantap, baca kembali dulu. Ayat 1, 2, 3, supaya saudara ingat yang Paulus bahas tuh. Di atas itu yang dia suruh Timotius, omong lagi kepada jemaat. Jangan kau diam. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Betul. Terus. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Betul. Terus. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara untuk berkenan kepada Kristus? Kalau lihat kebengkokan jangan kompromi. Jangan abu-abu. Memberi warna bahwa Anda bukan mereka dan Anda justru ada di pihak Tuhan. Ingat, dalam Tuhan, Tuhan tidak mau ada yang namanya abu-abu. Sebenarnya Bapak Ibu, bisa tidak Tuhan lenyapkan ini penyesat dengan cara Tuhan langsung? Bisa. Tapi Allah kalau beri kesempatan buat kita, pakai ini peluang. Urusan penyesat, saya ingatkan kembali ya. Ada penyesat itu yang mengajarkan ajaran sesat, tapi dia itu sebenarnya tulus. Tulus yang saya maksud ini begini. Dia ajar sesat, tapi dia kira benar. Saya nangkap ya. Dia ini ajar ini sesat, hanya si sesat ini dia tidak bermaksud jahat seperti penyesat-penyesat yang betul-betul antikris, yang betul-betul nabi palsu yang dicatat di Alkitab. Bukan. Ini sesat tapi sesat tulus. Dulu-dulu jujur-jujur kalau kita sakit atau kita ada masalah, kita mengkerabat bilang begini. Ada satu nenek, dia tuh pokoknya lu bawa ayam dengan sopi. Dia tidak maksud menyesatkan kita, dia tuh tulus. Dia sedang tersesat nih, tapi dia tulus. Lu ini sakit parah, ayam sopi. Itu nenek tuh, nanti dia kunyah-kunyah ini semua sirip pinang apa, nanti dia sumbur, tutup mata. Dia, nah itu. Kita kan percaya begitu. Saudara tahu kerabat kita kan tidak maksud menyesatkan kita. Menurut saya ini penyesat-penyesat tulus. Sangka ini jalan lurus, tahu ujungnya menuju maut. Kayak Amsal 14 ayat 12 di mana ayat ini berkata 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi dia sangka lurus. Ini tulus sebenarnya, tapi sesat juga. Contoh lain. Ke Israel tertentu yang menolak Yesus. Mereka sangka mereka tolak Yesus. Ini mereka yang benar. Paulus bilang mereka melakukan tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 silakan baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini Israel. Doa untuk Israel Paulus ya. 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Garis bawah ini kalimat. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Saya ketemu banyak orang begini. Ikut satu pengajar, yang mereka tahu ini orang nih baik. Nah ini orang-orang nih kasihan, tulus. Kayak dulu-dulu yang saya bilang penglihatan, dapat lihat naga apa, itu kita percaya mati loh. Serius. Saudara, kita semua mungkin pernah begitu. Kita suka yang spektakuler, yang aneh, yang sonde biasa. Itu paling cepat jadi magnet untuk tarik ini vanity-vanity kecil ini. Benar, beta sudah alami. Kita sama bisa korban bensin, bisa korban uang. Dia bisa berkorban banyak. Dia pikir benar, tabur tak salah. Tabur di penipu. Bahasa roh palsu, tim doa palsu, penglihatan palsu. Beberapa jemaat sudah cerita kepada saya, mereka tertipu.
Tim doanya telepon, ingat perpuluhan jangan terlambat. Mana ajaran Alkitab suruh kasih perpuluhan di orang. Perpuluhan kasih di gereja, bukan di orang. Mana coba, itu di perjanjian lama memang ada, tapi itu bait Allah belum ada. Pewahyuannya progres, sampai di Maliaki sudah tidak ada lagi kasih di orang. Bawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi tim doa telepon. Tambah lagi di penglihatan satu pas. Anda juga, itu di sini Anda sudah ajar toh. Ulangan bilang apa? Itu nabi palsu bikin mujizat terjadi. Ya lu jangan kaget yang begitu dong. Kesaksian orang naik turun surga. Orang paling suka yang begini nih. Kawin dan nyiblorong. Paling suka yang begini. Benar, beta di sekolah teologi di Jakarta. Beta melakukan penelitian itu. Karena kita ini dididik dalam sekolah teologi. Jadi jangan abal-abal. Suka banget tuh. Wih, dia terlalu ngeri. Dia tuh dunia roh. Wih. Beta ini kasihan kadang-kadang ini orang karena tipu. Bisa tidak orang menabur untuk sesat begini? Banyak. Kenapa dia berani menabur? Dia sangka benar. Makanya saya bilang ini sesat tulus. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini jenis ini ada. Bangun kebenaran sendiri. Contoh lain lagi, termasuk yang sudah apa level sudah kanibalisme lah, orang-orang yang sampai mau bunuh orang, kasih ancur orang mandi darah, mereka bilang darah orang itu halal. Mereka itu sangka itu jalan lurus. Yesus sudah ngomong itu, Yohanes 16 mulai ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara lihat kata menyangka itu yang saya persoalkan. Mereka bisa bunuh orang tapi tetap menganggap ini jalan lurus. Kalau saya buat yang lebih ringan, saya seberangkan lebih ringan yang biasa terjadi di gereja. Duduk omong orang punama tapi rasa lurus. Saudara harus bertobat itu. Duduk bahas orang punama. Pokoknya San mau lihat ini orang bahagia, San mau lihat ini orang hebat, dia San mau. Dia San mau. Anda pikir itu lurus? Itu bengkok berat. Kan kita sudah ajar di sini. Ajar firman Allah. Tidak mungkin seseorang tuh ambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Yang saya maksud ambil sesuatu yang benar. Tidak mungkin dia bisa ambil sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Saudara kalau iri hati dan dia omong dia pun nama, saudara sedang menyerang Tuhan Allah. Tuhan Allah yang karuniakan kau omong-omong lagi. Jangan, tidak boleh. Ini beta kasih yang contoh paling ringan. Di sini tidak ada bunuh-bunuh orang toh. Tapi bisa jadi pembunuhan karakter. Gosipin nama orang, omong orang, cara melerok orang. Tidak omong apa-apa, hanya dia berkata. Serius saya ngomong, Anda tanpa psikologi orang tuh beda-beda. Ada yang mental batu. Dia bilang, model kayak anjing-anjing menggonggong begini, ini kafilah berlalu. Tapi ada yang kasihan, dia pemain baru misalnya. Terus hadapi setan kayak begini, setengah mati loh. Menurut saya Anda pembunuh tapi rasa diri benar. Harus bertobat itu. Kita ini bersekutu, kita ini tubuh Kristus. Jangan ada setan di sini. Bertobat, lawan dirimu sendiri. Kebiasaan buruk itu. Amin Bapak Ibu. Kalau mau lawan penyesat. Yang sesat kita tidak lawan. Orang lagi bertumbuh mau berubah, kok kita omong dia pun nama. Ini kan pembunuhan, menghambat orang bertumbuh. Yang Paulus suruh di sini, kalau mau berkenan, lawan setan-setan di luar, penyembah berhala. Tidak lawan yang itu, kau lawan yang sesama kita, tubuh Kristus. Domba itu lawan serigala, bukan domba gigi domba.
Ya, ibu-ibu dong jaga mulut semua. Beta kasih ingat memang. Kalau mau melayani di sini jaga mulut, jaga karakter. Bapak-bapak yang mulut ke ibu-ibu juga. Ada bapak-bapak tuh yang mulut bini kalah dari dia. Mulut tuh pakai susun khotbah. Amin. Susun habis su bagus, kasih tahu beta, beta bisa lupa. Bapak besok ada khotbah baru, saya kasih tugas. Amin. Tidak pernah susun saat mau tunjuk. Ya ini kita ketawa-ketawa tapi ini benar. Bahaya buat persekutuan. Bapak Ibu terkasih. Mereka sangka mereka baik. Jangan hidup ikut sangkaan kita. Hidup lihat firman Allah. Allah omong apa. Ada bapak di sini tegur dia punya istri karena pakaian mulai aneh. Harusnya kalau laki tegur begitu, diam, tenang dulu. Suamimu luar biasa itu. Kan tidak semua suami begini. Suami luar biasa. Perhatikan sampai sekecil itu. Kan itu ada di firman Allah, saya sudah bahas ulang-ulang. Dalam kasih itu, salah satu manifestasi kasih itu sopan santun. Orang kalau mengasihi Tuhan Allah itu sopan santun. Pakaian tidak sopan kau mengasihi Allah dari mana? Ya laki togor. Laki bilang, kau selama nikah belum pernah pakai begini, main kali su begini. Kok itu ibu yang di sana juga. Lihat. Dia tidak bilang itu firman. Dia langsung itu ibu yang di sana. Itu sama kayak Ahab kemarin toh. So dia lihat apa yang Tuhan omong. Elia itu kafir, manusia tidak kenal Allah. Kau bukan lihat firman, kau bilang, kau dong. Andai kata ada yang begitu, itu gampang nanti urusannya lain. Kau punya standar hidup firman, bukan itu ibu. Kau Tuhan bagian lama, kau bodohnya minta ampun. Masih lihat orang, lihat firman. Suami omong, kau dia bilang, kau sama sah, itu orang gereja dong. Itu ibu son biasa ibadah di sini. Anda jangan tersinggung. Anda jangan lihat siapa son. Dia son ada di sini. Ini ibu memang son terlalu suka ibadah. Ini beta son mungkin tipu. Oh, bukan mau kasih tenang saudara, bukan. Ada yang menatap saya, Bab Tuhan ini pintar. Son, dia bukan pintar, memang fakta ini. Ini fakta. Laki lihat su aneh. Gereja susun pernah lah, tambah aneh. Laki togar bilang, kau dong di gereja juga sama. Kenapa mesti lihat dong di gereja? Ya, ini juga, saudara yang di gereja juga, ternyata memang orang lihat. Walaupun Anda bukan standarnya, tapi Anda tetap harus pertontonkan yang baik. Ini kategori yang tulus. Tapi memang ada kategori yang bukan tulus, memang dia sengaja. Ini suka pala batu, tahu bahwa itu salah, tapi sengaja bikin. Nah, ini beda. Orang begini saya omong minggu lalu atau 2 minggu lalu, harus dijauhi. Bukan saya yang suruh, Tuhan Allah yang suruh. Ini suka kategori kepala batu, bidat, bejat moral. Anda jangan bergaul dengan orang begini. Anda akan tambah rusak. Ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebanyakan saudara mungkin ikut Pak Gilbert khotbah ya rasa. Khotbah mungkin ada dia lucu-lucu. Tapi pun keras luar biasa itu. Saya nonton sampai habis masalahnya. Itu tegas, itu hamba Tuhan, Tuhan utus untuk omong apa adanya. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apalagi Titus 3, 10, 11. Ini orang level sengaja, kepala batu. Sengaja bikin jadi batu sandungan, sengaja merusak pelayanan. Sengaja bikin kesaksian runtuh. Ini orang dong, perhatikan. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. 10. Kenapa mesti dijauhi orang jenis ini? Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ini sudah benar-benar sesat. Sesat itu bukan hanya ajaran, moral juga bisa sesat. 2 Timotius 3 mulai ayat 1.
Ini tanda-tanda zaman ya saudara-saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini orang ibadah bukan untuk mengalami kuasa Tuhan, hanya menjalankan liturgi. Kita ibadah bukan menyelesaikan liturgi Bapak Ibu. Kita alami Tuhan. 2-3 orang berkumpul sepakat. Yesus ada. Yesus ada. Harus alami Yesus. Amin. Bapak Ibu terkasih. Kawan-kawan pelayan. Harus alami Kristus. Bukan hanya pelayan wajib hadir. Bukan itu. Tolong buang. Itu nomor 10. Nomor 1-nya. Saya mau alami Yesus. Saya mau berkenan kepada dia. Saya mau dapat restunya. Bukan nama ada di jadwal. Amin Bapak Ibu. Orang yang mau berkenan kepada Kristus. Lawan yang model-model begini. Yang bengkok-bengkok ini. Bukan kompromi. Makanya kalau banyak pendeta sekarang serang ajaran pendeta Erastus. Mereka bukan benci Pak Erastusnya. Ajarannya berbahaya. Dan mereka tuh mau berkenan kepada Allah. Bukan cari popularitas. Dari mana kita ukur? Orang bermain di media. Saya sudah ajar dan tadi malam Pak Martin Lenatare khotbah dia tegaskan lagi. Bahwa ada dosa tertentu yang tidak boleh diumum. Tegur bawah 4 mata. Misalnya selingkuh berzina kita tegur. Tapi kalau sudah urusan sesat. Yang merusak gereja secara keseluruhan. Itu tidak bisa di bawah 4 mata. Itu sudah ada aturannya. Orang selingkuh, tipu orang, kita panggil di bawah 4 mata. Bisa. Tapi kalau sudah sesat, jangan 4 mata. Hantam di umum. Petrus ditegur oleh Paulus di muka umum. Bukan 4 mata. Jadi kita tidak benci Pak Erastus pribadinya. Bukan. Ajarannya tidak alkitabiah. Jelas-jelas Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Mereka ajar manusia menjadi Allah. Jelas-jelas Yesus itu pribadi. Mereka bilang bukan. Yesus diangkat jadi Tuhan karena saleh. Begitu. Jadi kalau Nelson saleh, Nelson juga bisa jadi Tuhan. Botol sembah Tuhan Nelson. Kupuji Nelson. Begitu. Hah? Kupuji Nelson. Hah? Pak Adi Damaledo saleh. Lalu Adi Damaledo menjadi Tuhan. Oh Adi Damaledo. Kan tidak ada begitu. Yesus itu bukan karena saleh berlayak. Oh, tidak. Dia tuh Allah jadi manusia. Dia tuh Yahweh. Terlalu banyak. Betul. Kita ajar tentang kesalehan. Tapi kesalehan bukan jalan keselamatan. Erastus menekankan seolah-olah kesalehan jalan keselamatan. Kita ngomong dari awal loh, saya sudah bilang. Bukan untuk selamat. Yang kita lawan penyesat dan lain sebagainya. Kalau waktu masih ada saya omong, kalau tidak ada ya berhenti. Kita omong ini semua bukan untuk jadi Tuhan. Amin. Bukan untuk selamat juga. Kita sudah selamat. Beri tepuk tangan dulu. Kita sudah selamat. Saya hanya mau mendorong supaya ini selamat. Nih tolong dihargai. Itu aja. Tidak berat sebenarnya kalau saudara paham itu. Kita tidak untuk selamat. Cari kok Tuhan tambah senang, Tuhan tambah suka dengan kita. Tambah beri kepercayaan yang Allah mau kasih. Ya kalau kita serang-serang penyesat, itu karena sudah konteksnya media sosial. Kalau Pak Erasmus sudah sulit dia mau terima kita punya ajaran, kayaknya sudah sulit. Tapi jemaat yang lain begini banyak. Pak Angki pelayanan dengan saya, dia khotbah di satu gereja. Pak Angki hantam ajarannya Erastus. Saya bilang hantam. Ada yang tidak suka. Angki bilang, oh kita sudah bagam hari-hari, otak mulai sama. Angki bilang. Maka dia hantam. Dia bilang, mantap bro. Tadi malam Martin Lenatare khotbah, keras itu khotbah. Itu yang beta suka. Bukan beta suka nih, beta suka beta sapa-sapa. Beta kan suka apa?
Khotbah pakai katong nih musuh banyak. Tapi itu yang Tuhan cari. Biarin aja orang tanpa musuh kita. Itu yang kita cari. Mau cari aman apa? Jangan cari aman. Hantam. Kalau mengaku saya bapak rohani. Kalau mengaku saya kakak, dengar saya omong. Jangan dengar orang lain yang suka cari aman, munafik. Cari perhatian manusia. Tidak ada. Kita cari perhatian Allah. Amin. Kita tidak sembarangan kok. Kita hantam ajaran. Bukan kita hantam orang. Orang jangan. Kita mesti tetap berdoa buat Pak Erastus, tahu Tuhan mau tolong. Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan ini jenis yang tulus atau yang sudah level bidat. Bisa aja Tuhan selamatkan, toh? Karena Paulus juga dulu jahatnya minta ampun. Paulus sangka Paulus punya ajaran benar, tahu-tahu salah. Akhirnya Paulus diselamatkan. Jadi hamba Tuhan benar. Dulu Paulus pengajar loh. Sebelum jadi Kristen. Yang berikut. Ayat 6, masih ayat 6 ya saudara, apa lagi supaya kita berkenan dapat restu Kristus. Baca semua. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Iya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Bicara iman di sini, bicara seluruh ajaran Kristen. Seluruh ajaran Alkitab, bukan hanya iman kepada Yesus, semua. Mau Tritunggal, mau pneumatologi, mau bibliologi, semua. Menentang arwah, semua. Ada di dalam. Jadi iman di sini bukan hanya iman percaya Yesus. Seluruh ajaran Kristen. Itu Timotius, bagaimana supaya berkenan kepada Allah. Kau bukan hanya hantam-hantam penyesat. Kau tuh mau dididik. Artinya begini. Terjemahan dari King James, kau makan makanan bergizi. Kau yang seorang pengajar harus sungguh-sungguh belajar. Ini dibutuhkan satu sikap hati, yaitu kerendahan hati. Ya, jam terbang sudah tinggi, pengalaman pelayanan sudah fasilitas sudah mantap, bisa beromong, tapi mau diajar dengan pokok-pokok makanan-makanan bergizi. Pembicara firman harus banyak belajar firman, harus banyak dengar pengkhotbah lain yang Tuhan pakai yang mengajarkan kebenaran yang sejati. Supaya berkenan kepada Allah harus rendah hati. Saya praktekkan itu saudara. Saya mau kasih semangat buat teman-teman yang berkhotbah. Anda khotbah, saya pasti duduk dengar baik-baik. Pak Abawabang khotbah, dia seorang polisi, saya dengar dengan baik-baik. Apalagi Pak Martin Linatar yang sekolah teologi, Pak Angkinait yang sudah pelayanan luar biasa. Saya pasti dengar. Mama Taneo khotbah saja saya dengar. Saya mau dididik. Bagaimana mau jadi pengkhotbah luar biasa, pengajar, pendebat, tapi tidak mau dengar orang. Tidak boleh, harus dengar orang. Makanya saya tidak akan bikin tingkat-tingkat saya kalau saya duduk dengar. Kan saya tahu psikologi, pembicara. Saya bisa bayangkan, saya tuh pegang betul-betul Matius 7 ayat 12. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau mau didengar, mendengar. Bagaimana mendengar yang baik supaya pembicaranya semangat, dia jangan patah semangat. Pasang sikap baik, dengar baik-baik. Jangan korek-korek tai hidung dari awal. Untuk apa? Panggil lu pelaki, laki yang korek. Bapak korek. Ada sedih menggerakkan, kayak mau dance kanan. Ada sedih tahu sonde itu mengganggu orang yang ada omong. Amin. Saya tidak mau, kalau saya yang bikin gerakan begitu, wah kacau ini. Sombong sekali lu Mel Atok. Mentang-mentang subscriber banyak. Mentang-mentang di khotbah kesana sini. Susun mau dengar oleh orang lain khotbah. Saya tidak mau, saya takut sama Tuhan. Bukan takut itu pengkhotbah, beta takut Tuhan karena beta ingat ini ayat. Kalau kita sudah buat lalu kita ternyata tidak dihargai, itu beda. Itu ada maksud Allah. Allah sedang latih kesabaran kita. Allah latih lagi hal yang lain dari kita. Tapi asal kita jangan begitu. Pendeta Gilbert bilang begini, biar orang menyakiti kita, jangan kita yang menyakiti orang. Biar orang omong kita pun nama, jangan kita yang omong orang pun nama. Tidak boleh. Kalau posisi jadi korban, bagus. Jangan makan korban. Prinsip hidup begitu, lebih tenang. Kalau saudara yang makan korban, Tuhan yang makan kau. Makan di sini maksudnya Tuhan kucak kau. Itu maksudnya. Benar saudara. Lebih baik kita yang kena omong. Jangan kita yang omong orang. Nanti dapat ingat ayat.
Yusuf tidak pernah bikin orang, orang yang bikin dia. Dan Anda lihat hasilnya apa? Tuhan angkat dia, orang yang bikin dia. Dan datang munafik berlutut di muka. Itu lihat. Tapi Yusuf ya sudah. Bangun. Tampil yang satu-satu. Yusuf sana begitu. Itu kalau Yusuf yang ada di Amazing Grace ya. Tapi kalau Yusuf ya Yakub Anan tidak begitu. Kalau karena ini muka-muka Yusuf dong. Mari jangan bikin injak selalu. Nah, gini malah datang. Kita lihat. Yusuf sana pernah bikin dong. Yusuf tolong, hargai. Dari jauh Yusuf bilang, saudara, kakak. Kakak udah kasih mati. Benar kan? Pukul kasih mati. Untuk Ruben lobi-lobi. Katanya selesai. Ruben yang usaha, tidak mati. Dong kasih mati. Tapi saudara dia orang yang karena bikin. Tuhan angka. Sampai munafik. Dong datang kok tatafik. Dia Yusuf. Yang di luar kalau saya mengerti tatafik. Tatafik itu lebih ke dia munafik kakak paling besar ya. Munafik tatafik semua. Omong orang untunglah Yusuf baik. Amin Bapak Ibu. Belajar firman sungguh-sungguh ya. Bapak Ibu yang sedang beri perhatian. Bapak Ibu sedang dipersiapkan Tuhan untuk bawa orang kepada Kristus. Bawa orang kepada Kristus bagaimana? Ajar yang benar, bisa kanter yang salah. Tapi dengan hikmat Roh Kudus kita pasti bisa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati.